Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini adalah malam ke-28 Ramadan, di mana sebenarnya kalau kita mengejar fadilah, maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Itu yang dihadiahkan memang oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Ada beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah. Mulai dari hari Jumat itu adalah hari istimewa. Bahkan dalam riwayat itu Nabi Isa pernah meminta supaya hari Jumat itu diberikan kepada dia dengan umatnya, tapi Allah tidak kasih. Makanya satu permintaan terakhir Nabi Isa itu dia memohon kepada Allah supaya hari Jumat itu dia bisa menunaikan sholat Jumat. Itulah sehingga Nabi Isa itu tidak wafat, tapi justru diangkat ke langit. Nanti pada akhir zaman itu akan turun Yansilu Isa bin Maryam min manaratul bayda fi yaumil Jumat. Jadi itu akan turun di hari Jumat di manaratul bayda. Itu bahkan riwayat menyebut sampai masih basah rambutnya. Kemudian dia akan melaksanakan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah orang yang akan hadir di akhir zaman, dan itu akan memimpin umat Islam, dan dia yang akan memusuhi dan memerangi Dajjal. Di media-media sosial ini sudah banyak mengatakan bahwa muncul Imam Mahdi. Itu tidak. Kita yang baca hadis itu secara keseluruhan itu kita paham betul, karena Imam Mahdi itu tidak akan muncul kecuali nanti Islam itu betul-betul jaya. Selama Islam belum jaya, itu belum bisa. Kemudian itu kembali sebagaimana Islam di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan itu akan terbentuk khilafah, dan nanti akan terjadi pertentangan. Jadi khilafah ini belum ada negara yang menjalankan khilafah. Saudi Arabia itu bukan khilafah, tapi itu adalah negara kerajaan. Jadi itu belum berfungsi khilafah. Jadi makanya disebutkan juga dalam suatu riwayat yang sahih bahwa Imam Mahdi ini akan muncul ketika orang lagi tidak membutuhkan bantuan, saking makmurnya orang Islam. Jadi selama masih ada proposal jalan, itu belum. Karena nanti orang seperti di masa Umar bin Abdul Aziz, dia datang ke pasar menawarkan sedekahnya tapi tidak ada yang mau mengambil. Bahkan dia bawa emasnya untuk dia mau sedekahkan, tapi tidak ada orang yang mau mengambil. Justru orang yang ditawari bilang di rumah juga banyak yang kami mau sedekahkan tapi tidak ada yang mau menerima. Yang sekarang ini hanya orang yang memberi tidak ada, dia mau menerima banyak sekali. Makanya jangan katakan bahwa Imam Mahdi itu sudah muncul, masih jauh. Itu disebutkan dalam riwayat. Cuma ada sekarang penceramah ini yang selalu mengait-ngaitkan dengan sederhana, mengatakan Ramadan ini akan terjadi begini. Bahkan 5 tahun lalu itu sudah sampaikan bahwa nanti ada bunyi dan itu Ramadan ini sudah akan terjadi. Sampai hari ini belum. Nabi Muhammad saja tidak pernah tahu kiamat, tapi kok dia bisa tahu? Itu jadi masalah. Jadi ini juga jadi masalah. Jadi kadang-kadang kalau sengaja menakut-nakuti, ya, hanya untuk memungut sumbangan, itu juga jadi masalah. Jadi makanya saya wasiatkan, ada beberapa hal itu memang harus kita yakini, tapi
Tidak usah pertanyakan tentang kiamat, yang harus kita pertanyakan apa yang kita siapkan untuk menghadapi yaumil akhir. Apapun itu. Dan suatu ketika itu Nabi pernah ceramah, menyampaikan nasihat, menceritakan tentang neraka. Bahkan Sayyidina Ali dan Abu Bakar itu pingsan 2 kali. Saking kuatnya keimanannya itu dan takutnya terhadap neraka. Itu sampai pingsan 2 kali ketika Nabi menceritakan tentang neraka. Siksaan orang di dalam neraka itu menangis, sahabat semua menangis. Kecuali ada 1 orang Arab Badui itu tidak menangis. Jadi semua sahabat yang hadir di situ menangis. Cuma sendirinya itu selalu lihat Nabi begini, dia tidak menangis. Sampai-sampai ada sahabat itu berurusan karena bilang saking kerasnya hatinya orang ini tidak bisa menangis. Nabi sudah ceritakan keganasannya api neraka dan siksaan, dia masih senyum-senyum lihat Nabi itu. Jadi pokoknya dia tidak menangis. Semua sahabat menangis sampai ada beberapa yang pingsan. Setelah Nabi berhenti, langsung dia angkat tangan, "Ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya?" Nabi mengatakan, "Silakan." Dia mengatakan, "Tadi engkau ya Rasul menceritakan tentang semua siksaan neraka." Nabi mengatakan, "Iya." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, itu siksaan neraka kalau kita tidak masuk, kita tidak dapat." Nabi mengatakan, "Iya." Lalu dia mengatakan, "Kalau begitu ya Rasul, apa yang harus kami lakukan supaya tidak masuk ke situ?" Jadi dia tunggu. Dia bilang, kan nanti disiksa kalau masuk, kalau tidak masuk kan tidak disiksa. Jadi dia tidak pernah pikirkan itu siksanya neraka, cuma dia pikirkan bagaimana solusinya supaya tidak masuk. Makanya dia tidak menangis. Dia bilang pasti ada solusinya, nanti tidak mungkin tidak ada. Makanya jadi dia tunggu. Sahabat itu memikirkan neraka begini, sudah menangis itu sampai ada yang gemetar, ada yang pisah. Dia itu santai-santai aja karena dia tunggu bagaimana supaya tidak masuk ke situ nanti. Jadi ternyata dikasih tahu. Rasulullah mengatakan, siapa yang cinta kepada aku, maka dia tidak akan masuk ke dalam. Bahkan di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujud. Jadi perbanyak sujud itu pasti sholat sunnah. Makanya kenapa kita sholat lail, kenapa kita sholat tasbih, kenapa kita sholat taubah, kenapa sholat ini, itu supaya kita bisa bersama Rasulullah dalam surga. Tapi kalau saya Pak, tak usah terlalu tinggi bersama Nabi, berat juga. Ya, yang penting sudah di dalam surga. Itu kuncinya. Jangan dulu yang terlalu berat-berat. Ini kadang-kadang kita amalannya sumbangannya Rp2.000, tapi mau tinggal di surga yang paling tinggi. Orang naik pesawat TNI saja 9 juta dibayar kalau Garuda. Itu baru naik pesawat, baru dia mau tinggal di surga yang paling tinggi, baru sedekahnya cuma 2.000. Wah, itu patah. Lebih banyak ngomelnya daripada gosipnya setengah jam, baru sholatnya cuma 5 menit. Wah, bangkrut itu Pak. Tidak bisa. Makanya saya wasiatkan, kenapa ada bulan-bulan kayak bulan Ramadan ini istimewa, karena memang adalah bulan penghapus. Dan ini juga adalah bulan sedekah. Makanya kita bulan ini menggembirakan pada fakir miskin, yang sebenarnya kunci. Tapi saya ingin sampaikan, ada juga orang keliru Pak, itu nanti lebaran baru bersedekah. Ada juga begitu. Ada beberapa lokasi itu kalau sholat Idul Fitri, justru di situ baru banyak sumbangan masuk. Saya bilang orang ini sebenarnya tidak terlalu berpikir tentang mengejar pahala, karena hari raya Idul Fitri itu sudah bukan Ramadan. Begitu. Sebenarnya kan banyak yang keliru situ. Nanti dia bersedekah 500.000 kalau Ramadan. Kalau celengan yang masuk di Ramadan itu palingan 50.000, 20.000. Tapi kalau hari Lebaran kasih 500.000. Sebenarnya orang itu tidak pikir Pak, itu pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kalau sudah masuk Syawal itu sudah bukan Ramadan. Makanya banyak ulama dulu itu tidak bersedekah kalau Lebaran, karena dia sudah sedekah di dalam bulan Ramadan karena terlambat itu. Sama orang yang pergi ke toko, dikasih tahu bahwa diskon ini 70% sampai tanggal 23. Nah, nanti tanggal 24 baru dia datang belanja. Itu kan gitu. Jadi sebenarnya kita ini mestinya memanfaatkan Ramadan. Walaupun memang kita mestinya di hari kegembiraan itu bersedekah, di hari kegembiraan. Tapi sedekah itu lagi banyak dibawa ke manusia kalau hari Lebaran itu. Makanya sebenarnya THR itu cocok sekali. Tunjangan hari raya itu untuk anak-anak digembirakan.
Karena memang sebenarnya untuk hari itu menggembirakan hamba-hamba Allah, apalagi orang-orang miskin, anak-anak yatim. Sebenarnya kalau kita di sini, saya nggak tahu tradisinya karena baru. Kalau di Papua itu, kayak orang berbaris itu. Anak-anak datang itu, assalamualaikum, assalamualaikum, selamat lebaran, ada THR, dikasih lagi. Jadi bagi kawan 5.000, memutar itu, cari pokoknya di mana ada rumah orang Islam, di situ singgah. Orang Nasrani datang, orang ini, anak-anak kecil itu untuk menggembirakan. Itu sebenarnya memang hari itu adalah hari kegembiraan. Makanya kita kasih. Jadi itu anunya, kalau hari Lebaran ya, jadi makanya gunakan memang ini tinggal berapa malam kita gunakan untuk sedekah. Sebenarnya juga sedekah itu Pak, ada beberapa fungsinya yang banyak orang tidak pikirkan. Itu kalau kita sedekah, minta izin ke orang itu supaya dia mendoakan kita kalau kita punya hajat. Sebenarnya itu sama dengan mendorong mobil mogok. Kalau kita punya mobil mogok, nah kita sendirian dorong, itu berat. Kan gitu. Tapi kalau mau dikasih cepat, minta orang supaya dia bisa doakan, dia bisa dorong. Makanya sebenarnya mensedekahi orang itu kemudian kita minta dia mendoakan kita, itu sama dengan membantu kita mendorong ketika ada masalah. Makanya doanya ketika tidak bisa terkabul, makanya Nabi mengatakan, cari 7 orang miskin di hari Jumat, kemudian kau sedekahi, karena orang miskin yang kau sedekahi dari Jumat berdoa, itu mengalahkan 40 orang alim. Makanya salah satu amalan orang tidak punya keturunan itu disuruh cari orang miskin 7 orang, baru dia sedekahi di hari Jumat. Itu sedekah dengan 2 unsur sedekah. Jadi sedekah makanan sekaligus kasih uang. Makanya belikan sembako, mungkin gula pasir atau minyak goreng, digabung di situ ada biskuit, kemudian isi amplop mungkin 50.000 atau 20.000. Itu yang disebut dengan Jumat berkah. Bersedekah dengan 2 unsur. Kemudian kita minta orang itu mendoakan kita. Setelah nanti selesai sholat Jumat, kita pulang ke rumah, kerjakan sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru kita bermohon kepada Allah. Apa kata Nabi? Pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan Jumat berkah. Ini penting saya wasiatkan. Makanya orang yang punya hajat itu cari 7 orang miskin. Tapi kita yang antarkan. Jadi itu sedekah dengan 2 unsur makanan ya, 2 unsur sedekah. Jadi sedekah uang sekaligus sedekah makanan. Ya, biar bukan sembako Pak, biar kue kita bawakan. Yang penting ada uangnya, makanya disebut bersedekah dengan 2 unsur sedekah. Itu ada di kitab Riyadhut Thalibin. Makanya pelaksananya begitu, tapi 7 orang dan itu orang miskin. Jangan sembarang. Ada memang orang miskin itu Pak. Ada orang miskin itu yang suka minta-minta, selalu mengeluh. Ada juga orang miskin itu tidak minta-minta, diam, malu dia meminta. Jadi memang kita cari deteksi mana orang miskin di sini. Cuma bagusnya juga kalau orang miskin ahli ibadah. Karena ada suatu qaul itu mengatakan khairul mal ar-rijalun sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang kau gunakan untuk orang soleh. Nah, kenapa? Karena dia pakai, tidak mungkin pakai untuk hal yang lain. Kalau kita sedekahin beli kaki rokok atau pakai main judi online, itu kan jadi masalah. Nah, tapi kalau orang soleh tidak mungkin. Nah, makanya disebutkan khairul mal ar-rijalun sholih. Sebaik-baik amal harta adalah harta yang digunakan atau disedekahkan untuk orang yang soleh. Makanya selalu ulama mengatakan dahulukan ahli ibadah dulu. Kalau ada fakir miskin di situ ahli ibadah, dahulukan itu. Karena itu kan di dalam perutnya itu kan kalau dia makan 40 hari 40 malam tidak habis. Makanya sebenarnya Bapak Ibu kalau mau bikin tolak bala gampang sekali. Kan di sini kita punya imam, gampang sekali. Kalau tidak bisa sedekah beli saja teh kotak. Kalau di Jumat itu beli teh kotak 1. Kalau bilang 40 hari kan tidak habis. Tanggal 1 kasih bu imam, kalau bilang minum itu teh kotak Pak Imam. Nanti itu kan 40 hari baru habis. Jadi itu 40 hari. Kalau mau lagi sampai 40 hari kali lagi Pak Imam, Pak Imam minum lagi nih. Jadi kayak gitu. Atau dikasih kue aja, ini ada cuma Pak Imam, makan ini. Supaya apa? Supaya kita kan selalu didoakan. Jadi kan kuncinya begitu. Makanya Nabi sebutkan 40 hari 40 malam itu tidak akan habis.
Ternyata dalam ilmu medis itu ditemukan bahwa ketika kau mengkonsumsi makanan sekali, itu sel makanan itu nanti habis dalam saluran darahmu ketika 40 hari. Dan itu persis apa yang dikatakan Rasulullah. Makanya kita gampang aja sebenarnya Pak. Makanya orang tua dulu begitu. Ada acara pasti panggil Pak Imam baca doa. Sebenarnya bukan doanya, pokok itu yang makanannya. Kalau doanya kan paling 1 kali, tapi kalau doanya kan 40 hari. Nah, makanya pindah rumah baru panggil Pak Imam. Ada syukuran ini panggil lagi Pak Imam. Pokoknya harus dikasih makan. Bahkan petani biasa kan pakai itu. Mau turun sawah baca doa selamat. Kemudian nanti kalau naik lagi padinya baca doa lagi. Kemudian kan begitu. Syukuran mau turun sawah baca doa lagi. Kenapa? Itu untuk menolak bala. Saya itu kuncinya. Nah sekarang kan kenapa bala susah ditolak? Karena banyak hal Pak. Kenapa susah ditolak? Dulu itu kan doanya orang miskin. Sekarang hilang doanya orang miskin. Hilang. Karena yang sekarang orang miskin justru yang gaji orang kaya. Terus terang Pak, sekarang itu saya perhatikan, dan itu sudah kena hadis. Ya di akhir zaman ini ummati, nanti dari sama umatku nanti orang miskin yang akan menggaji orang kaya. Dan itu sudah jadi sekarang. Bila mana itu orang miskin yang gaji orang kaya? Itu petani. Kalau dipanen, pabrinya panen, dia pakai apa? Mobil kan? Mobil panen itu yang besar itu. Yang punya mobil itu orang miskin atau orang kaya? Orang miskin atau orang kaya? Itu kan orang kaya. Kemudian dia kerja padinya orang miskin. Kemudian dikasih gaji. Siapa yang gaji orang kaya? Ya orang miskin. Jelaskan? Dulu kan tidak. Ketika masih pakai manual itu. Ketika ada orang padinya sudah mulai mau masak, apa yang bilang? Orang miskin bilang, mudah-mudahan padinya kasih selamat supaya kita pergi nanti juga tidak ada dapat dari sini. Itu kan jalan doanya. Sekarang orang miskin bilang apa? Enaknya orang kaya. Dengar itu. Makanya harus hati-hati. Berzakat memang perbaiki sedekah. Karena kalau bukan itu murka Allah akan turun. Pasti dipastikan. Makanya doanya orang-orang miskin itu luar biasa. Itu dekat dengan Allah. Kalau orang kaya itu tidak terlalu ini Pak. Karena kecuali yang dermawan itu ada hadiah khusus. Tapi orang kaya yang pelit itu tidak diterima doanya. Itu berat itu. Ya makanya kalau orang kaya ini kalau dia tidak minta bantuan sama orang lain itu didoakan. Susah tembus itu. Makanya dari situlah kenapa ada namanya mengumpulkan doa. Mengkasih acara buka puasa bersama, kemudian doa bersama. Itu kuncinya supaya bisa lancar doanya. Karena kalau sendiri tidak bisa. Oh, nyangkut-nyangkut. Apalagi kalau sudah berkelahi sama istrinya, sudah banyak pelanggarannya baru berdoa. Bila malaikat, apa kau berdoa? Nah itu kan salahmu baru kau maafkan. Itu jadi masalah. Makanya banyak hal. Seperti kalau doa itu kan pribadi yang dorong. Tapi kalau melalui sedekah itu kan orang lain yang doa. Makanya ada jalur doa itu yang tidak dilepaskan tapi bisa tembus. Itu jalur sedekah. Makanya jangan malas Pak, sedekah itu kuncinya. Memang niatkan itu. Dan insya Allah harta kita tidak akan habis kalau kita sedekah. Itu kunci. Banyak sekali juga, apalagi ibu-ibu ini kan sekarang. Saya sering sampaikan bahwa yang paling banyak hisapnya nanti itu kita ini sebenarnya Pak, yang akhir zaman ini. Karena banyak pakaian yang tidak dipakai, banyak pakaian yang utamanya perempuan lah. Setiap ada acara pernikahan jadi seragam. Karena 1 kali kita pakai. Iya kan? Bukan sampai 1 kali kita bikin seragam, sampai 2 kali bikin seragam. Teman kerjanya bikin seragam. 1 kali kita pakai. Nah itu perempuan juga ada dosanya Pak. Belum dipakai baju berdosa. Kalau mau pakai baju dan bilang nanti orang itu terus pakai padahal tidak pernah orang bilang, cuma dia yang bilang. Iya. Itu makanya perempuan itu tidak pernah bajunya lama itu selalu 2 kali pakai. Berarti ini laki-laki Pak jasnya 20 tahun tidak pernah diganti. Iya kan? Iya. Makanya laki-laki kalau mau ke pernikahan itu sebentar sekali. Kalau sudah ambil bajunya, ambil sarungnya, kasih masuk songkoknya, dan pegang jasnya jalan. Itu kalau perempuan mau tidak, dan tempel di badannya begini, letakkan lagi, ambil lagi 1 tempel. Dan teman yang pernah pakai. Padahal 1 bulan sebelum acara itu dia sudah pikir mana nanti ku pakai. Begitu kan? Jadi itu jadi masalah. Apalagi pakaian. Itu ada riwayat mengatakan
40 hari pakaianmu kau tidak pakai, itu kalau merintih minta pertanggungjawaban di yaumil akhir. 40 hari. Kita laki-laki kan tidak terlalu banyak di pakaian, yang banyak itu perempuan. Itu sampai 4 lemari bajunya itu. Semua model jilbab ada, mulai dari bunuh diri sampai jilbab terbuka. Saya bilang jilbab bunuh diri itu kan yang dibalut-balutkan di leher begini. Pakai panini itu sampai bengkok lehernya begini kalau ditanya. Ya kan? Perempuan itu kan selalu berubah-ubah gitu. Laki-laki kan tidak pernah itu terus sih. Perempuan gitu jilbabnya mulai yang begini lilit-lilit, hilang lilit-lilit, itu lagi yang dari sulu-sulu begini. Kemudian itu bersusun-susun. Ada juga yang bocor dari dalam tangannya keluar begini. Itu begitu. Semua perempuan itu laki-laki tidak ada begitu Pak. Mana ada tidak pernah urusin yang begitu. Ya memang makanya ini perempuan hati-hati. Ketika ada pakaian 40 hari di dalam lemari kau tidak pernah pakai beribadah ataupun pakai sehari-hari, kalau itu minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang paling parah ini Pak kayak piring. Beli piring sampai 10 lusin 20 lusin. Ditulis haji ini baru kasih masuk dalam lemari. Sekalinya mau makan pakai piring plastik. Ya kan? Begitu kan? Padahal piring mahal ada dalam lemari. Yang paling parah itu cerek kristal yang dari Makkah itu disusun mulai dari yang kecil sampai yang beli besar. Di mana disimpan? Di ruang tamu. Dipakai? Tidak. Cerek apa yang dipakai? Itu yang hitam di dalam. Bocor cereknya dibawa ke pasar ditempel, padahal ada cerek di dalam. Tidak pernah dipakai. Nah begitu. Makanya hati-hati. Kalau ibu meninggal itu istri kedua semua yang ambil itu. Nah, iyalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.